unsur-unsur administrasi atau elemen-elemen of administration atau aspek-aspek of administration. Kita akan lanjutkan mengenai unsur-unsur itu, bagaimana supaya nanti ada proses of work, pekerjaan proses itu benar-benar kalian pahami sebetulnya elemen-elemennya apa saja. Itu anak-anakku sekalian, saya akan share screen untuk itu. Host disable participant screen sharing. Kenapa ya Arel saya nggak bisa sharing ya? Iya Bapak, sebentar. Hostnya serahkan ya? Sudah Bapak, bisa dicoba. Sudah bisa, oke. Sudah bisa. Terima kasih. Sudah bisa dilihat anak-anakku? Sudah, Pak. Oke. Ini yang akan kita bahas. Elements and environmentals to administrations. Kita akan membicarakan unsur-unsur dan lingkungan administrasi. Kita akan membahas 1,5 jam ke depan. Ada unsur yang bersifat statis. Maksudnya statis itu ada keberadaannya, tetapi itu cenderung sebagai wadah. Place, wadah, form, itu yang disebut unsur yang statis. Place, form, wadah. Ada juga unsur yang bersifat dinamis. Unsur yang bersifat dinamis itu disebut dengan activity. Aktivitas. Institution itu yang bersifat dinamis. Institutions. Contoh yang paling simpel, sepak bola itu institutions, soalnya dynamics. Dari anak kecil sampai orang dewasa main bola, institutions. Tapi PSSI, kalau Anda dari Bojonegoro, Persikabo, kalau Anda dari Kediri, Persiket, itu yang statis. Berarti nanti kita akan membahas unsur yang sebagai suatu place, place sebagai suatu form, bentuk, tetapi yang dynamics itu adalah berupa activity. Nah, antara yang statis dan dynamics ini berhimpit. Jadi ada bentuk yang statis sekaligus bermakna aktivitas yang dinamis. Sekali lagi saya ulangi, there are form tend to static, include activity tend to dynamics. Ya, ini unsurnya. Nah, juga dalam unsur-unsur itu
ada rangkaian kegiatan penataan yang bermakna luas atau the whole of managerial. Penataan yang bermakna luas. Tapi juga ada rangkaian kegiatan penataan yang bermakna terbatas. Atau the specific of management atau the specific managerial. Ada penataan yang bersifat luas, the whole of managerial, and the specific of managerial. Kita juga akan membahas, anak-anakku sekalian, menata pekerjaan pokok atau manage the main work itu ada environmental. Ada lingkungan administrasi yang itu juga akan kita bahas dan beberapa pendekatan administrasi. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas itu. Nah, ini anak-anakku sekalian, unsur yang terdapat dalam kerjasama. Berarti proses kerjasama apapun itu menyangkut tujuan dan ragam kerjasama. Jadi unsur yang terdapat dalam kerjasama, apapun tujuan dan ragam kerjasamanya, harus ada unsur-unsur administrasi ini. Ini yang dimaksud bahwa unsur ini ada pada apapun ragam kerjasama. Terdapat 8 unsur umum yang bersifat statis. Tadi saya sampaikan, ada unsur yang bersifat statis, form, place, tetapi sekaligus dalam pengertian yang berhimpit, terdapat 8 unsur yang bersifat dinamis. Nah, berarti ada 8 unsur anak-anakku sekalian. 8 unsur itu statis sekaligus dinamis. Nah, dari 8 unsur itu terdapat 4 unsur yang bermakna whole, luas. Tetapi ada 4 unsur yang bermakna terbatas atau spesifik. Sekarang kita lihat unsur-unsur itu. Nah, anak-anakku sekalian, yang dimaksud unsur ini bermakna form atau bermakna activity itu selalu ada di dalam penataan pekerjaan pokok. Berarti selalu ada, karena itu ini bisa digambarkan dalam bentuk circle, dalam bentuk lingkaran. Berarti anak-anakku sekalian, apapun penataan terhadap pekerjaan pokok, misalnya pekerjaan pendidikan, pekerjaan kesehatan, pekerjaan usaha kecil, pekerjaan usaha besar, pekerjaan pemerintahan, pekerjaan pemerintah daerah, pekerjaan di pemerintah kota, pengerjaan di pemerintahan desa, selalu ada unsur ini. Yang grey ini adalah bermakna statik, gitu ya. Yang yellow ini adalah bermakna dynamics. Berarti ini adalah pekerjaan pokoknya.
bisa education, bisa agriculture, bisa marine, kelautan, dan lain-lain. Bisa teknologi, dan lain-lain. Bisa education, dan lain-lain. Selalu ada form, static, dan selalu ada minutes, yaitu activity. Pertama, yang statik itu anak-anakku sekalian, entah pekerjaan pokok, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain, selalu ada organizations. Untuk mencapai tujuan bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang tenaga kerja, selalu ada organization. Nah, organization itu statik. Tetapi dynamics-nya disebut dengan tata keragaan. Tata keragaan. Nah, yang dimaksud tata keragaan itu the minutes of organization. The minutes of organization. Perhatikan baik-baik, dalam organization sebagai statik dan tata keragaan atau the minutes of organization secara dynamic consist of structure, terdiri atas struktur. Yang kedua, 3 role, peranan. Dan yang keempat, function. Function. Misalnya, organisasi dan the minutes of organization, tata keragaan, misalnya structure. Struktur itu selalu mengatakan, ada kalau digambarkan kan begini ya anak-anakku sekalian. Struktur. Kalau di VIA seperti gedung E, itu cerminan struktur. Ada atasan, ada bawahan, ada petugas operasional, structure. Kalau di fakultas ada dekan, ada wakil dekan, ada ketua jurusan, ada ketua program studi, ada kasubag, that is structure. Dalam pemerintahan daerah, ada wali kota, ada sekda, ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala subbidang, that is structure. Structure, struktur. Dalam sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bagian kesiswaan, ada bagian akademik, that is structure. Organization and the minutes of organization. Second, setelah struktur, posisi. Saya katakan kepala sekolah, kepala daerah, dekan, tadi sekaligus bermakna position. Posisi. Yang ketiga, dalam posisi itu selalu ada role, peran. Peran. Ya, ada yang masih ngantuk semalam, apa itu tidurnya kemalaman ya. Boleh sambil minum kopi,
kalau nggak puasa, yang masih ngantuk. Ada role. Dalam position itu selalu ada role. Kadang-kadang ada anak-anakku sekalian punya posisi tapi tidak berperan. Kadang-kadang. Ya. Misalnya ada wakil kepala sekolah. Ya. Karena yang bersangkutan berhalangan, peranannya diambil alih oleh wakil kepala sekolah yang lain. Ini role but without function. Nah, yang kita harapkan ini, dynamics ini, role, ada peran, dan yang keempat ada function. Gitu ya. Jadi dalam konteks static organization, there are 4 aspects: structure, position, role, function. In the dynamic, how that position, structure, role, and function is to be institutionalized. Melembaga, aktivitasnya berjalan. Itu anak-anakku sekalian yang disebut dengan istilah arti statik organization, arti dynamics adalah tata keragaan atau the minutes of organization. Yang kedua adalah management in the static. And tata pimpinan atau managed by leader. Itu yang dynamics. Saya ulangi, statisnya adalah manajemen. Dinamisnya adalah tata pimpinan. Berarti dinamisnya adalah bagaimana pimpinan memanage. Atau tadi saya katakan managing by leader. Tapi statiknya manajemen. Ini anak-anakku sekalian, manajemen atau tata pimpinan sebagai proses. Apa dinamiknya, anak-anakku sekalian? Dynamics-nya berkaitan dengan apa aktivitas manajemen itu? 1, planning, merencanakan. Jadi manajemennya, statisnya merencanakan, dinamisnya bagaimana merencanakan oleh pimpinan itu bersifat dinamis. Misalnya di pemerintahan daerah ada perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka menengah, ada perencanaan jangka panjang, planning. Nah. Yang kedua adalah mengambil keputusan. Salah tulisan itu ya, decision making. Yang benar tanpa i, decision making. Mengambil keputusan. Day to day activity kepala sekolah adalah decision making. Day to day activity of dekan adalah decision making. Day to day activity of head of local government, kepala daerah adalah mengambil keputusan. Itu dynamics. Yang ketiga, directing. Directing, ya, mengarahkan. Selalu mengarahkan untuk mencapai tujuan.
baik tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Guru mengarahkan murid-muridnya, saya sebagai penanggung jawab pengantar ilmu administrasi publik mengarahkan mahasiswa. Kita sekaligus coordinating. Nah, kita juga mengontrol melalui AREL. Saya minta siapa yang masuk kelas, yang tidak masuk kelas, itu adalah bagian dari controlling. Yang selanjutnya adalah improving. Selalu melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. So, that is activity of management. Static management, dynamics adalah managed by leader. Mengelola oleh pimpinan. What the task of leader? Apa tugasnya? Planning, decision making, directing, coordinating, controlling, atau improving. Seringkali juga anak-anakku sekalian, teori-teori menyebut ini dengan istilah the management function, fungsi-fungsi manajemen. Ada yang menyederhanakan, misalnya Josh Terry menyebut dengan POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Tapi ini saya ambil yang lebih lengkap. Kalau Josh Terry usually use of acronym POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Tapi ini saya ambilkan yang lebih lengkap dari Chester Bernard, meliputi planning, decision making, directing, coordinating, controlling, and improving. Itu yang kedua, anak-anak sekalian. Nah, kembali ke gambar tadi. Yang ketiga adalah communication. Communications. Komunikasi itu statisnya. Tetapi dynamics-nya itu adalah the manage of relation. Mengelola tata hubungan. The manage of relations. Tidak mungkin antara jenjang pimpinan dalam organisasi tadi tanpa komunikasi. Komunikasi bisa bersifat berjenjang, tetapi komunikasi juga bisa bersifat setara. Komunikasi bisa bersifat lini, berjenjang. Tetapi komunikasi juga bersifat staff. Bisa bersifat flat, mendatar. Tata hubungan. Apa yang dimaksud tata hubungan itu? Selalu ada yang namanya komunikator yang mengkomunikasikan. Selalu ada message, selalu ada pesan, dan selalu ada yang dikomunikasikan, komunikan. So, the element of communication include communicator, message, and komunika. Ini anak-anakku sekalian, yang disebut statiknya komunikasi, dynamics-nya adalah relation, tata hubungan.
Dari komunikasi itu lahir juga statiknya adalah informasi. Kadang-kadang pimpinan tidak selalu mendapatkan berita, informasi dari komunikasi. Kadang-kadang melalui media, kadang-kadang melalui perantara lainnya. Informasi itu adalah statiknya, tetapi dynamics-nya adalah tata keterangan. Kalau dalam administrasi, anak-anakku sekalian, disebut dengan administrasi dalam arti sempit atau ketatausahaan. Tata keterangan atau tata usaha, atau juga in English called by clerical work. Kegiatan-kegiatan praktis, clerical. Surat menyurat, itu tata keterangan. Bagaimana menerbitkan surat, mengirimkan surat, menghimpun data, memusnahkan data, itu adalah information, tata keterangan. Karena itu nanti anak-anakku sekalian, kalau situasinya sudah normal, Anda ke kampus, itu ada gedung kita. Salah satu gedung kita adalah Galeri Administrasi dan Kearsipan. Ya, kami tidak menamakan museum, karena kalau museum itu statik, information. Tetapi kami namakan yang mencakup dynamics, kami sebut dengan galeri. Galeri Administrasi dan Kearsipan. Berarti statiknya bermakna information, kemudian dinamiknya bermakna tata keterangan. Istilah ini disebut juga dengan istilah administrasi dalam arti sempit atau ketatausahaan. Kira-kira ini definisinya anakku sekalian, berkaitan dengan kegiatan menghimpun hingga memusnahkan informasi, karena namanya dokumen itu anak-anakku sekalian, kalau setelah sekian bertahun berjalan, itu harus dimusnahkan. Atau pekerjaan ketatausahaan, atau clerical work. Anak-anakku sekalian, justru kadang-kadang orang awam memahami administrasi itu ini. Ketatausahaan ini. Ketatausahaan ini, memahami administrasi. Seringkali orang awam memahaminya anak ini. Dikira administrasi itu sekedar tata informasi atau surat menyurat. Padahal sejatinya adalah ini. Organisasi, manajemen, komunikasi, dan informasi. Karena itu nanti setelah paham ini, anak-anakku sekalian, kalian juga harus menginformasikan ke yang lain, termasuk ke Bapak Ibu kalian. Saya khawatir nanti jauh-jauh dari Jakarta, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi, kuliahnya di apa? Kuliahnya di Fakultas Ilmu Administrasi. Dikira hanya ketatausahaan ini. Padahal this is clerical work, not the rules. Nah, karena itu ini rules-nya. Luasnya adalah sampai di sini. Oke, saya kira ini adalah form and activity di dalam unsur-unsur administrasi. Organization, management, communication, and information.
the minutes of organization, the managing by leader, the minutes of communication, or the minutes of relation, dan terakhir adalah the minutes of activity, clerical activity atau ketatausahaan. Baik, sampai di sini bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Dilanjutkan apa ada yang perlu didiskusikan? Barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya. Oke. To be continue. Nah, anak-anakku sekalian, dari 8 tadi, ini adalah bermakna luas. Bermakna luas. Artinya, dalam arti luas itu, setiap pekerjaan pokok itu selalu ada ini. Selalu ada organisasi, manajemen, komunikasi, informasi. Selalu ada tata keragaan, tata pimpinan, tata hubungan, tata keterangan. Apapun pekerjaannya. Pekerjaan sektor industri, selalu ada organisasi, manajemen, komunikasi, informasi. Pekerjaan di sektor pemerintahan, selalu ada tata keragaan, tata pimpinan, tata hubungan, tata keterangan. Berarti ini visualisasinya adalah circle. Oke, perhatikan anak-anakku sekalian yang sedang berguru, diperhatikan, karena ini benar-benar dasar harus dikuasai. Sekali lagi, yang tidak fokus, saya minta untuk fokus. Sekali lagi, yang tidak fokus, saya minta fokus. Oke, saya ulangi. Setiap pekerjaan pokok selalu ada unsur statis dan dinamis ini. Karena itu gambarnya bersifat circus cycle. Lingkar. Selalu ada form dan activity. Selalu ada static dan selalu ada dynamics. All of the mind work. Semua pekerjaan pokok selalu ada ini. Saya lanjutkan ya. Masih ada yang bergurau, nggak suka saya. Masih ada yang bergurau, nggak suka saya. Oke, saya lanjutkan. Berarti aktivitas pemerintahan di level apapun, internasional, nasional, regional, lokal, selalu ada static elemen dan selalu ada dynamics elemen. Selalu ada organization, management, communication, and information. Selalu ada the minutes of organization, the minutes by leader, the minutes of relation, and the minutes of document. Ini adalah form and activity in the whole perspective. Dalam arti luas.
Sekarang saya lanjutkan. Di samping dalam arti luas tadi, ada bentuk dan aktivitas atau proses yang bermakna terbatas. Yang bermakna terbatas. Organisasi, manajemen, komunikasi, informasi tadi luas. Tetapi ini yang bermakna terbatas. Satu adalah personalia atau tata kepegawaian. Misalnya di pemerintahan daerah itu selalu ada mengenai tata kepegawaian. Mulai dari rekrutmen, siapa tahu nanti kalian semua setelah lulus melamar menjadi ASN, entah PNS, entah dengan kontrak, itu adalah bagian dari penataan pekerjaan pokok yang itu sangat diperlukan. Karena itu bersifat spesifik kepegawaian. Berarti dalam pekerjaan terbatas itu ada yang luas tadi. Berarti kepegawaian ada organisasinya, ada manajemennya, ada informasinya, ada komunikasinya. Pekerjaan ini tapi spesifik di bidang personel, di bidang kepegawaian. Mulai dari rekrutmen, training, pendidikan dan pelatihan, penempatan, karir, sampai pensiun. Ini adalah terbatas, spesifik. Berarti yang spesifik ini ada luasnya. Selalu kepegawaian ada organisasi, manajemen, komunikasi, dan informasi. Terbatas yang kedua adalah financing. Finansial, keuangan sebagai proses. Keuangan itu menyangkut apa? Menyangkut penganggaran. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, selalu ada penganggarannya. Selalu ada budgeting-nya. Budgeting menyangkut apa? Menyangkut pemasukan, pendapatan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut revenue. Tetapi setelah the collect of money, sumber pendapatan itu, sumber pendapatannya digunakan untuk activity tadi. Atau yang disebut dengan istilah pengeluaran atau expenditure. Pengeluaran atau expenditure. Nah, ini bersifat terbatas juga. Artinya, keuangan ini ada aktivitasnya yang luas tadi. Keuangan selalu ada organisasinya, ada manajemennya, ada informasinya, dan selalu ada komunikasinya. Tapi ini fokus di finansial. Fokus di financing. Yang ketiga adalah material. Bahasa Indonesianya materia. Bahasa populernya perbekalan. Sebagai proses. Nah, ini apa?
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Misalnya, di Pemda perlu gedung, di Pemda perlu peralatan kantor, di Pemda perlu prasarana transportasi, di Pemda perlu prasarana penerangan, di Pemda perlu prasarana perabotan. Itu adalah material. Kalau di dalam bahasa penyelenggaraan pemerintahan disebut dengan SAPRAS. Prasarana dan sarana. Prasarana itu dasarnya, sarana itu yang digunakan sehari-hari. Ini juga bersifat spesifik. Artinya, sarana itu, material itu perlu di organisasi, perlu di manajemen, perlu dikomunikasikan, perlu diinformasikan. Yang keempat adalah relasi publik atau tata kehumasan. Public relations. Jadi sebuah pekerjaan pokok, anak-anakku sekalian, selalu perlu sosialisasi kepada lingkungannya. Misalnya Pemda perlu sosialisasi pengurusan KTP, socialization to environmental. Pemda perlu sosialisasi untuk penanganan pandemi, itu perlu public relation. Pemda perlu sosialisasi mengenai pengentasan kemiskinan, itu public relation. Itu juga terbatas. Saya lanjutkan. Karena itu juga terbatas, maka ini disebut dengan spesifik task, tugas-tugas spesifik. Kalau di dalam lingkaran ini adalah bermakna luas, ini circus cycle, tetapi kalau di lingkaran terbatas ini, maknanya ini. Personalia itu part of mind work. Bagian dari pekerjaan pokok. Material part on mind work. Public relation, bagian dari pekerjaan pokok. Financial, bagian dari pekerjaan pokok. Gambarnya kira-kira ini. Berarti di personalia ini juga akan ada pekerjaan bermakna luas. Di material juga ada pekerjaan bermakna luas. Di relasi publik juga ada aktivitas bermakna luas. Di financial juga ada aktivitas bermakna luas. Kira-kira ini gambarnya. Selalu ada material, selalu ada public relation, selalu ada personal management, selalu ada financial management. Ini adalah pertautan antar unsur. Sehingga akan kita bisa lihat ada 4 unsur bermakna statis, ada 4 unsur bermakna dinamis. Ini adalah dalam arti luas. Selanjutnya ada unsur yang bermakna terbatas. Yang bermakna terbatas adalah personel, infrastructure, public relation, dan financial.
Ini saya kira anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan mengenai unsur-unsur administrasi. Before to be continue, maybe there are questions, please. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan, Mas Adit. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, berarti sebenarnya cakupan ilmu administrasi ini sendiri lebih luas daripada manajemen ya, Pak? That's right. Terus? Terus sebenarnya saya itu mencari kayak perbedaan administrasi sama manajemen itu di bidang apanya ya, Pak? Kalau kita ngomongin perbedaannya. Oke. Kalau dari pemahaman dasar tadi, Mas Adit, secara gampang kita bisa merumuskan bahwa administrasi adalah lebih luas. Kalau kembali ke definisi, adalah proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu makna luasnya administrasi. Proses kerjasama sekelompok orang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses kerjasama itulah, Mas Adit, selalu ada unsur-unsur yang di dalamnya ada manajemen. Tadi ada 8 unsur, 4 unsur yang statik. Organization, management, communication, and information. Dalam arti dynamics-nya adalah tata keragaan, tata pimpinan, tata hubungan, termasuk dengan tata usahaan tadi. Berarti dengan kata lain, dalam disiplin ilmu kita, Mas Adit, manajemen adalah part of administration. Kalau dibuat dalam minggu depan, secara khusus kita membedakan ini secara khusus. Sekarang masih secara umum unsur-unsur. Kalau dikaitkan dengan kebijakan publik, administrasi itu adalah merumuskan kebijakan. Merumuskan kebijakan mengenai organisasi, kebijakan mengenai manajemen, kebijakan mengenai informasi, kebijakan mengenai komunikasi. Semua unsur tadi dalam kebijakan publik disebut merumuskan kebijakan. Tetapi Mas Adit, manajemen tidak merumuskan, tetapi manajemen melaksanakan. Policy implementation manajemennya. Administration adalah policy formulation, merumuskannya. Manajemen adalah policy implementation, melaksanakan. Karena tadi ada unsur-unsur fungsi-fungsi manajemen. Ada planning, ada organizing, ada executing, ada controlling. Manajemen melaksanakan perencanaan. Manajemen melaksanakan pengorganisasian. Manajemen melaksanakan kegiatannya. Manajemen melaksanakan kegiatan evaluasinya. Tetapi secara keseluruhan dari unsur tadi adalah kebijakannya by administration.
nanti minggu depan secara khusus Mas Adit akan saya jelaskan ini. Misalnya begini, saya beri contoh saja. Administration management is science. Manajemen itu ilmu. Ilmunya apa? 4 tadi. Planning, organizing, executing, controlling. Tapi administrasi not only science. Tidak hanya 4 tadi. Tetapi administration adalah science and art. Ilmunya manajemen tadi, tapi administrasi tidak hanya ilmu yang 4 itu, tetapi juga seni. Bagaimana seni mengorganisasi, bagaimana seni memanage, bagaimana seni berkomunikasi, bagaimana seni informasi. Berarti administration lebih luas dari manajemen. Detailnya minggu depan. Contoh lagi, Mas Adit. Manajemen is decision, mengambil keputusan. Tetapi administrasi not only decision, but administration adalah decision and policy. Memutuskannya manajemen. Tetapi kadang-kadang tidak tuntas, Mas Adit. Misalnya, mahasiswa mau DO, naudzubillah ya, tidak terjadi pada Anda. Mahasiswa mau DO, karena 2 tahun IP-nya tidak mencapai 2. Keputusan manajemennya adalah DO. That is decision. Tetapi kedekan, kalau anak ini jauh-jauh, nanti sesuai peraturan di DO, orang tuanya nggak mampu, kasihan. Akhirnya ada kebijakan. Kebijakan itu tidak lagi ranah manajemen, tapi kebijakan ini ranah administrasi. So, management is decision, administration adalah decision and policy. Juga keputusan dan kebijakan. Karena itu ada di dalam istilah kantor, Mas Adit, ya nanti akan saya laporkan pada atasan, supaya diputuskan oleh atasan. Berarti manajemen ada di tingkat bawahan tadi, tetapi kebijakannya ada di tingkat pimpinan. So, administration adalah rules if the compare of management. Begitu Mas Adit, nanti minggu depan secara khusus kita membahas ini. Jadi berbahagialah kalian kuliah di VIA, karena seringkali orang awam menganggap administrasi itu arti sempit ketatausahaan tadi. Atau dalam arti sempit mengenai information tadi. Padahal sebetulnya information tata usaha itu adalah clerical work, pekerjaan teknis yang bagian dari administrasi yang lebih luas. Begitu anak-anakku sekalian, ada pertanyaan lagi? Nanti minggu depan saya akan paparkan Hodgkinson yang membedakan tentang manajemen dan administrasi ini secara khusus. Begitu Mas Adit? Ya, terima kasih Bapak. Bapak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Afifah. Tadi kan Bapak bilang form and activity yang bermakna terbatas itu juga ada aktivitas yang bermakna luas. Itu maksudnya gimana, Pak?
Maksudnya begini, Celsius. Yang bermakna terbatas itu misalnya kepegawaian, personalia tadi yang saya sebut, Celsius. Dalam kepegawaian, pegawai itu kalau dilihat Celsius misalnya di Pemda, ada sekda, ada kepala dinas, ada kepala badan, ada kepala kantor, ada bidang-bidang, ada subbidang, ada tata usaha. Itu adalah kepegawaian. Nah, kepegawaian dalam arti yang terbatas itu, jas personel itu tadi, perlu di-administer, perlu dikelola. Mengelolanya itu, atau yang disebut tata itu, adalah dikelola secara keseluruhan dari unsur-unsur yang statis dan dinamis tadi. Berarti dalam kepegawaian itu perlu diorganisir. Dalam kepegawaian itu perlu di-manage. Dalam kepegawaian itu perlu komunikasi. Dalam kepegawaian itu perlu informasi. Atau dengan kata lain, dinamisnya dalam kepegawaian perlu tata keragaan. Dalam kepegawaian perlu tata pimpinan. Dalam kepegawaian perlu tata hubungan. Dalam kepegawaian perlu mengenai tata laksana atau ketatausahaan. Demikian halnya juga di keuangan. Di keuangan perlu diorganisir, di keuangan perlu di-manage, di keuangan perlu ada komunikasi, di keuangan perlu informasi. Juga di material, di infrastruktur, perlu diorganisasi, perlu di-manage, perlu dikomunikasikan, perlu diinformasikan. Demikian juga di dalam sosialisasi atau public relation juga memerlukan keempat yang dynamic dan 4 yang bersifat statis. Begitu, Celsius. Oh, jadi di dalam makna terbatas itu ada terdapat di dalamnya tuh makna yang luas tadi, Pak. That's right. Oh, seperti gambar yang saya slideshow yang keempat, gambar yang keempat tadi. Oh ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Mohon izin Bapak mau bertanya. Silakan. Tadi kan Bapak menyampaikan di awal ada yang Tadi kan Bapak di awal menyampaikan ada beberapa unsur administrasi, salah satunya itu faktor lingkungan administrasi. Nah, pertanyaan saya, apakah faktor lingkungan administrasi ini juga bisa mempengaruhi seorang administrator dalam membuat planning, decision making, atau directing itu contohnya bagaimana, Bapak? Oke, karena ada pertanyaan dari Alel ini, sekarang masuk materi berikutnya. Masuk materi berikutnya. Anak-anakku sekalian, ini adalah berjalan sistemik. Tadi Adit menanyakan, ini adalah luas administrasi. Sekelompok orang, tujuan tertentu, kerjasama untuk mencapai tujuan, kemudian tujuan tercapai, ada pekerjaan pokok di bidang pemerintahan, ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, 4 statis, 4 dinamis, 4 luas, 4 terbatas. Saat tujuan dirumuskan dengan jelas,
ada unsur-unsur saat tujuan tercapai. Tadi sistemik. Nah, masuk ke pertanyaan Arel. Nah, ini ada di lingkungan. Misalnya ada di lingkungan developing countries, negara berkembang. Ada di lingkungan developed countries, negara maju. Ada di lingkungan rural society, masyarakat pedesaan. Ada di lingkungan urban society, masyarakat perkotaan. Ada di lingkungan industri society, masyarakat industri. Bisa ada di agriculture society, masyarakat petani. Nah, kalau dirumuskan anak-anakku sekalian, there are 10 environmentals. Ada 10 lingkungan yang berpengaruh terhadap administration. Satu adalah cultural, budaya. Apalagi April dikenal bahwa masyarakat kita adalah multicultural, pluralistic society. Berarti administrasi yang ada, katakanlah di Irian, berbeda dengan di Jawa, berbeda dengan di Sumatera, berbeda di Kalimantan. Kendati unsurnya sama, organization, management, communication, information, unsurnya sama. Tetapi cultural factors pengaruhnya kuat. Misalnya temperamen masyarakat Jawa Tengah yang cenderung halus, temperamen masyarakat Jawa Timur yang cenderung kasar, temperamen orang Bangkalan yang cenderung kasar, temperamen orang Sumeneb cenderung halus, temperamen orang Batak cenderung kasar, temperamen orang Makassar cenderung kasar, temperamen orang Banjar cenderung halus. All that is the cultural and influence to administration. Jelas pengaruhnya. Yang kedua, teknologi. Teknologi kita tahu, Awel, perkembangan dari T, teknologi, from T to IT, ke teknologi informasi. Dari teknologi informasi ke digital system. Dari digital system ke 4.0. Dari 4.0 ke 5.0. Ini adalah teknologi yang otomatis berpengaruh. Misalnya, kalau dulu transaksi selalu komunikasinya itu manual. Sekarang komunikasi dan tata informasi tidak selalu manual. Bahkan melalui online. Pengadaan barang dan jasa sudah online, rekrutmen pegawai online, bahkan kuliah pun online. Ini adalah pengaruh konkret. Pengaruhnya kuat. Karena itu di belahan dunia ada pemahaman administrasi negara maju. Administration in developed countries. Tetapi ada juga administrasi di negara berkembang, administration in developing countries. Ada administrasi di underdeveloped countries, di negara terbelakang, dengan pendidikan yang berbeda. Ada petani yang kelas menengah, ada petani kelas pekerja buruh. Ini juga education-nya berbeda. Politik
besar pengaruhnya. April misalnya, kita pernah dulu di zaman Orde Baru, politik Orde Baru yang menyatakan bahwa sistem pemerintahannya adalah lebih ditekankan pada pentingnya manajerial, less politik. Tetapi karena less politik, demokrasinya berkurang, demokrasinya bahkan lemah, maka terjadi reform tahun 98. Dengan reform 98 berubah undang-undangnya, undang-undang pemerintahan berubah, kemudian presiden menjadi dipilih langsung. Ini adalah pengaruh politik. Masa jabatan presiden yang waktu itu bisa dipilih kembali sampai 25 tahun, sekarang masa jabatan presiden maksimal 2 kali, itu pengaruh politik. Tentu diikuti pengaruh hukum. Pengaruh kependudukan. Di negara berkembang, Muslim poverty society, kebanyakan masyarakatnya miskin. Kemudian kemiskinan dibagi lagi, yang chronic poverty, miskin beneran. Ada transient poverty, kemiskinan di garis kemiskinan. Itu adalah data kependudukan. Berpengaruh ke administrasi. Kita sekarang termasuk negara dengan jumlah penduduk yang nomor 6 terbesar di dunia. Sekarang harus ada pekerjaan pokoknya, diantaranya menangani pandemi. Pekerjaan pokok menangani pandemi, kebijakan presiden, semua warga harus vaksin. Sekarang kita prestasi vaksin di dunia nomor 6 juga sekarang, karena sebagian sudah divaksin. Ini adalah pengaruh kependudukan. Sumber daya fisik, ya. Tentu Indonesia berbagai ragam, Kalimantan potensi tambang, Jawa Timur bagian selatan daerah miskin, Indonesia bagian timur selatan daerah miskin. Itu adalah pengaruh. Sosial, kita juga punya klasifikasi masyarakat yang beragam, kota, desa, dan seterusnya. Ekonomi juga demikian. Bahkan yang terakhir, Arel, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek spiritual dimension. Dimensi spiritual ini berpengaruh terhadap administrasi. Ya. Maksudnya spiritual itu tidak hanya menyangkut agama, tetapi bagaimana seorang administrator dengan ketaatan spiritualnya itu akan berpengaruh bagaimana mengorganize, memanage informasi, komunikasi, dimensi spiritual itu punya pengaruh terhadap administration. Ini kira-kira area yang dimaksud lingkungan administrasi. Bisa jadi misalnya nanti kalian akan melakukan riset tentang ini. Pengaruh dimensi spiritual terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Anda bisa jadi dimensi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimensi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan. There are more than 10 environmental dimension influence to administration process. Bapak, jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu harus mempertimbangkan 10 aspek ini ya, Pak? Di antaranya. Tidak harus 10, tetapi mungkin dilihat dominan aspeknya. Misalnya di penyelenggaraan pemerintahan, mungkin di Kota Malang katakanlah, clear dari sisi politik, hukum, pendidikan, kebudayaan. Mungkin belum clear di seksi teknologi. Teknologi lah yang dipertimbangkan.
Mungkin untuk menangani pandemi, kota dengan kabupaten beda. Di kabupaten ada banyak yang tidak terdeteksi orang terpapar COVID itu. Dianggap bahwa COVID itu seperti flu biasa. Beberapa hari yang lalu, saya ke salah satu desa di Malang Selatan, tidak ada di desa orang pakai masker. Padahal pemerintah sudah menyatakan sosialisasi patuh protokol kesehatan. Ini adalah persoalan cultural. Sehingga bagaimana pekerjaan pokok di dalam penataan, dalam penanganan pandemi harus memperhatikan aspek cultural ini. Misalnya begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk penyelenggaraan administrasi sendiri kan tadi Bapak menyampaikan ini dipengaruhi oleh lingkungan administrasi itu sendiri. Ya. Dipengaruhi oleh kebudayaan, suku, dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kan adanya beragam kebudayaan. Dengan realitas yang demikian ini dalam penyelenggaraan administrasi itu satu Indonesia itu sama atau berbeda di setiap daerah. Ya. Nah, kemudian Pak begini, saya pernah membaca buku yang diterbitkan Guru Besar Manajemen Kebijakan Publiknya UGM. Di situ beliau menyampaikan bahwa di Indonesia ini dalam penyelenggaraan administrasi ini menganut idenya Max Weber, di mana dalam melayani masyarakat itu menempatkan masyarakat sebagai kasus, bukan sebagai individu dengan keadaan dan permasalahannya. Nah, sehingga ini di setiap daerah menimbulkan berbagai macam masalah. Nah, jadi pertanyaan saya itu, Pak, bagaimana baiknya penyelenggaraan administrasi di Indonesia? Ya, nanti secara khusus Rafli akan kita bahas di organisasi. Tapi sebagai gambaran gini, menurut HAM Unitary State, Indonesia menganut paham negara kesatuan. Berarti seperti yang disampaikan Rafli, ada aspek unitary, ada aspek keseragaman, Rafli. Misalnya pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang 2299, disempurnakan Undang-Undang 32/2004, disempurnakan Undang-Undang 23 tahun 2014. Berarti administrasi pemerintahannya dilakukan secara seragam di dalam konteks unitary. Tetapi Indonesia tadi disebutkan masyarakatnya plurality, beragam. Unitary itu seragam, plurality itu beragam. Karena beragam di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga diungkap perlunya untuk memperhatikan local wisdom atau kearifan lokal. Maka dari itu, kalau dalam Undang-Undang Desa, Rafli, adalah mengakui keberadaan adat istiadat setempat. Berarti di satu pihak Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu seragam, tetapi dalam undang-undang itu juga sekaligus mengakomodir keberagaman. Dengan kata lain, di bidang administrasi pemerintahan adalah berusaha untuk balansis antara unitary dan plurality, antara keseragaman dan keberagaman.
Masuk ke contoh tadi yang diulas, Weber. Weber itu sebagai unsur yang pertama tadi, supaya organisasi itu efektif dan efisien, diatur yang disebut structure, position, role, function, itu adalah diatur. Aturannya, Rafli, disebut dengan istilah birokrasi. Berarti birokrasi Weber itu mengatur structure, position, role, function tadi. Bagaimana kenyataannya di Indonesia? Ya, structure, position, role, function, birokrasi di Jawa bisa beda dengan di luar Jawa, bisa beda dengan di Kalimantan, bisa beda dengan di Irian, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud pengaruh environmental itu bisa kuat di dalam konteks pemerintahan. Itu secara mendalam nanti mengenai Weber kita bahas di organization. Saya kira gitu ya, Rafli. Baik, terima kasih Pak. Oke. I would like to the last share screen. Ya, the last share screen. Kuliah ya suwe-suwe. Ya, hidup ini sudah susah, jangan ditambah susah. Nah, setelah lingkungan anak-anakku sekalian, ada beberapa mazhab pemikiran atau aliran dalam administrasi. Nah, yang kita bahas panjang, proses kerjasama sekelompok orang mencapai tujuan terhadap penataan pekerjaan pokok, itu disebut dengan istilah aliran proses. Aliran proses. Nah, pertanyaan Rafli tadi, bagaimana kenyataan di Indonesia yang masyarakatnya beragam, apakah administrasinya harus seragam? Saya jawab bahwa mengakomodir keseragaman dan keberagaman itu disebut aliran empirikal. Mengembangkan teori administrasi dengan analisis pengalaman administrator yang sukses yang disebut juga dengan experience school, yang aliran pengalaman. Yang saya tadi lihat ada pertanyaan misalnya dari Are, bagaimana pengaruh budaya yang beragam menyebabkan perilaku masyarakat dalam menyikapi administrasi juga beragam. Itu yang disebut dengan istilah behavioral school, aliran perilaku. Nah, kalian nanti bisa mengkaji ini dari sisi perilaku, dari sisi empiris, dari sisi proses. Bahkan aliran sistem sosial. Nah, tadi saya katakan bahwa sebagai organisasi itu bersifat sistem. Pada salah satu subsistem diambil alih oleh sistem yang lain. Di situ termasuk banyak aspek manusia yang berpengaruh di dalamnya. Ini pendekatan sistem sosial masyarakat Jawa, sistem sosial masyarakat Baduy, sistem sosial masyarakat Tengger, dan seterusnya. Bahkan anak-anakku sekalian, ada matematik school, aliran matematik, selalu mengkaji administrasi itu dari sisi kuantifikasi. Misalnya administrasi mengenai pandemi, ya kita lihat matematik school-nya sangat kuat di Indonesia. Setiap hari dilaporkan kepada kita jumlah yang rentan, yang vulnerability, dan seterusnya. Itu matematik school.
bahkan sudah bisa dikembangkan lagi di operation research, riset kuantitatif, linear programming, dan seterusnya. Yang terakhir adalah the decision theory school. Tadi ada teman kita yang mempertanyakan, berarti mengambil keputusannya harus dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Ya, itu adalah melihat administrasi dari sisi teori pengambilan keputusan. Ini anak-anakku sekalian, kuliah kita pada hari ini, ya selama 1,5 jam, kita sudah mencoba untuk membahas kajian kita ini. Sampai di sini saya kira kuliah kita. Terima kasih.